Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena kita masih dipertemukan kembali dalam latihan Pramuka Siaga. Sebelum kita melanjutkan pertemuan kita pada pertemuan pekan ini, terlebih dahulu kita membaca doa menurut agamanya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik, kita lanjutkan materi kita pada pertemuan pekan ini, yaitu tentang kode kehormatan pramuka. Pada pertemuan pekan lalu tentunya kita telah membahas tentang syarat-syarat kecakapan umum atau SKU, di mana di dalam buku SKU tersebut ada kode kehormatan pramuka. Apa itu? Ya, kode kehormatan pramukanya pada buku SKU tersebut yaitu Dwi Satya dan Dwi Dharma, ya, karena itu merupakan kode kehormatan pramuka siaga. Sebelum kita lanjut, maka terlebih dahulu Yanda akan menjelaskan tentang apa sih kode kehormatan pramuka itu. Kode kehormatan adalah suatu norma atau aturan mengenai akhlak dan budi pekerti yang tersimpan dalam hati seseorang. Sedangkan kode kehormatan pramuka adalah suatu norma atau aturan dalam kehidupan pramuka yang menjadi ukuran atau standar tingkah laku pramuka di masyarakat. Kode kehormatan pramuka merupakan janji dan ketentuan moral pramuka. Kode kehormatan pramuka terdiri dari dua. Yang pertama, Satya Pramuka. Satya Pramuka adalah janji seorang anggota pramuka. Dharma Pramuka, yang kedua adalah Dharma Pramuka, yaitu ketentuan moral seorang anggota pramuka. Apa itu kode kehormatan pramuka siaga yang tadi di awal kita telah sebutkan, yaitu berupa Dwi Satya dan Dwi Dharma, ya. Dwi Satya adalah Dwi itu dua, Satya janji. Jadi Dwi Satya adalah dua janji seorang anggota pramuka siaga, ya. Bunyinya seperti apa? Ya. Dalam buku SKU kita telah tahu, telah membaca, bahkan Yanda pada 1 pekan lalu telah menugaskan kalian untuk menghafalnya sampai 2 pekan setelah ini, ya. Dwi Satya, demi kehormatanku aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan menurut aturan keluarga setiap hari berbuat kebaikan, ya. Jadi di dalam Dwi Satya itu ada 4 kewajiban yang harus kalian tunaikan, 4 kewajiban yang harus kalian jalankan, ya. Jadi di dalam 2 janji tersebut ada 4 kewajiban yang harus kalian jalankan. Yang pertama, kewajiban terhadap Tuhan. Ya, apa sih kewajiban terhadap Tuhan? Kewajiban terhadap Tuhan adalah menjalankan segala perintah dan menjauhi segala larangan. Ya. Jadi menjalankan segala perintah yang diperintahkan oleh Tuhan tentunya, dan menjauhi segala larangan yang dilarang oleh Tuhan. Contoh misalnya beribadah, ya, beribadah itu adalah kewajiban terhadap Tuhan. Jadi seorang yang beragama pasti beribadah, dan beribadah itu, ya, masing-masing agama punya tata cara yang berbeda, ya. Misal bagi yang Muslim tentunya sholat, ya. Bagi yang Kristen bisa beribadahnya berupa kebaktian dan lain sebagainya, ya. Jadi beribadah dengan cara yang berbeda masing-masing agama. Itu kewajiban yang pertama. Kewajiban yang kedua,
selain terhadap Tuhan, juga negara kesatuan Republik Indonesia. Apa sih tugas kewajiban anggota Pramuka Siaga terhadap negara kesatuan Republik Indonesia? Ya, contoh misalnya karena kalian masih siaga, ya, kewajiban kalian terhadap negara kesatuan Republik Indonesia adalah belajar. Karena apa? Karena kalian adalah calon penerus pemimpin di masa yang akan datang. Makanya kewajiban kalian terhadap negara kesatuan Republik Indonesia mudah belajar yang sungguh-sungguh. Ya. Itu kewajiban yang kedua. Kewajiban yang ketiga adalah menurut aturan keluarga. Ya. Aturan keluarga itu banyak. Masing-masing keluarga punya aturan sendiri, ya, punya aturan sendiri. Misal keluarga si A mempunyai aturan misalnya anaknya tidak boleh main handphone kalau sudah di atas jam 8. Misalnya itu aturan keluarga. Itu pun harus dipatuhi. Misalnya keluarga B misalnya. Keluarga B mempunyai aturan keluarga misalnya kalau sudah pukul 9 maka tidak boleh keluar rumah lagi misalnya. Tidak boleh main lagi di luar rumah. Ya. Itu aturan keluarga. Ada juga misalnya aturan keluarga yang lain. Misalnya keluarga tersebut membuat aturan kalau sudah pukul 7 sampai pukul 8 misalnya itu adalah waktu belajar. Jadi kalau sudah waktu belajar tidak boleh beraktivitas yang lain, apakah main, ya, bersama teman atau main handphone misalnya. Maka jam 7 sampai jam 8 tersebut misalnya adalah waktu untuk khusus belajar. Nah, itu aturan, ya. Dan aturan tersebut harus dipatuhi oleh seorang anggota Pramuka Siaga. Kemudian kewajiban yang keempat, ya, adalah setiap hari berbuat kebaikan, ya, setiap hari berbuat kebaikan. Jadi seorang anggota Pramuka Siaga dituntut setiap hari berbuat kebaikan, ya. Berbuat kebaikan tentunya banyak, ya, banyak banget. Kalau kalian di rumah tentunya kebaikan yang harus kalian lakukan setiap hari adalah membantu orang tua di rumah, ya. Bisa mulai dari hal yang terkecil, merapikan tempat tidur misalnya, terus mencuci piring setelah makan, ya. Ya, jadi di dalam Dwi Satya Pramuka Siaga ada 4 kewajiban, ya. Kewajiban terhadap Tuhan, kewajiban terhadap negara, kewajiban terhadap aturan keluarga, dan kewajiban terhadap berbuat kebaikan, ya. Jadi berbuat kebaikan adalah kewajiban juga Pramuka Siaga. Kemudian kode kehormatan Pramuka Siaga yang kedua, selain Dwi Satya, maka ada lagi Dwi Dharma, ya. Dwi Dharma, Dwi artinya 2, Dharma adalah kebaikan atau ketentuan moral. Jadi 2 ketentuan moral yang harus juga dilaksanakan, yang juga menjadi tolak ukur anggota Pramuka Siaga, ya. Dijalankannya pun secara sukarela tanpa adanya paksaan, baik dari pembina maupun orang tuanya. Itu Dwi Dharma. Dwi Dharma isinya demi Dwi Dharma. 1. Siaga itu patuh kepada ayah dan ibundanya. 2. Siaga itu berani dan tidak putus asa, ya. Jadi ketentuan moral atau aturan yang pertama dalam Dwi Dharma tersebut adalah patuh kepada ayah dan ibundanya. Jadi kalian seorang anggota Pramuka Siaga diharapkan mematuhi semua perintah orang tua kalian, ya. Tentunya semua orang tua pasti perintahnya adalah kebaikan buat anaknya, ya. Kemudian Pramuka Siaga juga dituntut untuk apa? Untuk berani dan tidak putus asa, ya.
Jadi seorang anggota pramuka siaga pun harus berani dan tidak putus asa. Berani karena benar, ya. Berani karena benar tentunya. Takut karena salah. Berani contohnya adalah kalian harus sudah berani misalnya ke sekolah misalnya sendiri misalnya, ataupun misalnya sekolah tapi tanpa ditemani oleh orang tua, itu berani, ya. Jadi tidak lagi misalnya sekolah tapi orang tuanya menemani sampai berada misalnya di jendela kelas, nggak boleh, ya. Seorang anggota pramuka siaga harus berani, ya. Berani dalam hal apa lagi? Misalnya orang tua misalnya menyuruh adik siaga untuk ke warung misalnya malam-malam. Nah, itu harus berani, jangan takut, ya. Dan juga siaga tidak boleh putus asa, ya. Jadi tidak boleh putus asa, putus harapan itu tidak boleh, ya. Contohnya apa sih? Contohnya misalnya ketika kalian tidak mendapatkan sesuatu, ya, tidak mendapatkan misalnya nilai yang kalian harapkan, maka kalian tidak boleh putus asa. Justru ketika kalian tidak mendapatkan sesuatu yang kalian impikan, ya, misalnya berupa nilai misalnya, ataupun kalian lomba itu ingin mendapatkan piala tetapi tidak bisa mendapatkan piala misalnya, itu tidak boleh putus asa. Justru itu menjadi pemicu kalian untuk terus lebih semangat lagi dalam belajar dan dalam berlatih. Oke? Itu ya. Jadi itu saja pada pertemuan pekan ini, yaitu kita membahas tentang kode kehormatan pramuka, ya. Lebih khususnya karena kita siaga, kita membahas tentang kode kehormatan pramuka siaga, ya, yang terdiri dari Dwi Satya dan Dwi Dharma. Di dalam Dwi Satya ada 4 kewajiban yang harus kalian amalkan, yang harus kalian jalankan, dan di dalam Dwi Dharma itu adalah ketentuan moral yang harus kalian amalkan pula, ya. Baik, sekian pada pertemuan pekan ini. Adapun mengenai tugas, ya, Anda sebelumnya sudah membocorkan tugas pada pertemuan pekan lalu, ya. Baik itu melalui grup ataupun melalui video yang telah Anda buat, ya. Jadi tugasnya masih menyambung, yaitu menghafal Dwi Dharma dan Dwi Satya. Tugasnya adalah menghafal Dwi Dharma dan Dwi Satya, ya. Tapi tenang, masih ada 1 pekan lagi. Anda nggak minta pada saat ini, tapi 1 pekan lagi. Jadi 1 pekan lagi yang seperti yang Anda katakan dalam grup bahwa tidak mengirim video. Sekali lagi tidak mengirim video, tetapi Anda akan langsung video call. Jadi kalian hafalannya secara live langsung Anda lihat. Nanti kita atur jadwal, misalnya kelas 1A hari apa, 1B hari apa, dan seterusnya sampai kelas 3. Oke? Jadi masih ada pertemuan, maksudnya masih ada waktu 1 pekan lagi untuk menghafal Dwi Dharma dan Dwi Satyanya, ya. Pasti kalian bisa. Tetap semangat, tetap bantu orang tua di rumah, tetap menjaga kesehatan, aturi protokol kesehatan, ya. Anda akhiri pertemuan kita pada pertemuan pekan ini. Semoga apa yang telah kita bahas bisa dijalankan oleh kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.